Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan P-Network yang terbaru ya. Oke rekan-rekan, terutama menjelang fase open mainnet ini ya, terutama di sini untuk para pionir-pionir semuanya yang ada di Indonesia terkhusus, dan juga untuk para pionir-pionir semuanya yang ada di seluruh dunia ya. Di sini ada informasi yang saya rasa cukup menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama, terutama perkembangan P-Network di dalam komunitas di negara Cina atau di Tiongkok ya. Seperti yang sudah kita ketahui secara bersama-sama untuk komunitas daripada P-Network, nah ini di negara Cina memang sangat antusias sekali dan sangat gencar-gencar sekali ya dalam masalah ekosistem, kemudian masalah pembentukan harga ya. Kalau kita bicara harga P-Network di Cina itu minimal adalah GCV ya. Dan bahkan ada yang membahas untuk P-Network harga GCV itu semacam harga daun bawang ya rekan-rekan, artinya sangat murah ya. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu juga banyak sekali beredar informasi-informasi yang mengatakan P-Network itu bisa bernilai lebih dari 6 juta dolar untuk satu koin P-nya ya. Semacam nilai yang tidak masuk akal ya rekan-rekan, tapi itulah apa yang dilakukan oleh para komunitas dari negara Cina ya. Mereka memiliki segalanya untuk bisa membuat harga ya rekan-rekan, dan itu ya sah-sah saja ya. Nah itu juga bisa mendongkrak nilai daripada P-Network ke depannya. Oke rekan-rekan, dan di sini yang akan saya bahas adalah Twitter dari P-Blockchain ya. Nah di sini beberapa waktu yang lalu melakukan semacam postingan ya, yaitu atas undangan komunitas atau perintis dari negara Cina. Kami sekarang membantu menemukan anggota perintis Tiongkok atau Cina untuk mengumpulkan konsensus luas perintis dan memperluas sirkulasi ekologi. Anda dapat memintai kode QR di bawah ini untuk bergabung dengan grup. Nah ini ya rekan-rekan, saya rasa di sini untuk kekompakan dan kesolidan daripada pionir-pionir dari negara Cina atau Tiongkok ini tidak perlu diragukan lagi ya. Nah mungkin kesuksesan daripada project P-Network ini akan sangat bergantung daripada komunitas dari negara Cina ini rekan-rekan. Nah kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membahas tentang Cina memiliki sekitar 60% saham ya, yang mana komunitas Cina ini bisa menentukan atau menggiring harga daripada P-Network nanti ketika listing ya. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan informasi lagi ya, ini ada barang untuk ditukar dengan koin P yang akan segera dikirim ya. Nah ini mungkin kalau kita lihat dari video ini ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini ya, nah, di sini ada semacam video yang memperlihatkan, nah ini beberapa orang ya, semacam karyawan dari perusahaan ekspedisi pengiriman ya mungkin ini rekan-rekan. Nah ini juga ada logo P-Network. Nah di sini akan mengirimkan barang-barang pesanan yang dibeli dengan menggunakan koin P. Dan kalau kita lihat di sini orang-orangnya berkulit putih ya, semacam, nah ini orang Asia atau orang Cina ya rekan-rekan. Nah ini juga ada foto Cheng Diopan dan Dr. Nicholas Kokalis. Nah saya rasa di sini untuk P-Network memang benar-benar nyata dan realistis ya, bukan omong kosong atau isapan jempol belaka rekan-rekan. Rekan-rekan juga bisa menyaksikan dengan seksama ya tentang perkembangan P-Network terutama di negara Cina dan juga di Indonesia juga sempat viral dan ramai sekali. Oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja saya lanjutkan ke informasi berikutnya yang ada dalam P-Blockchain ini ya. Nah, rupanya di sini juga semakin banyak perintis atau pionir-pionir yang bergabung dengan konstruksi ekologi P, maka sirkulasi besar jaringan P akan dikumpulkan dan nilainya akan muncul secara bertahap. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi pembentukan harga sesuai dengan transaksi dan pembentukan ekologi serta market cap ya. Nah, maka dari itu akan terbentuk nilai secara alamiah rekan-rekan. Walaupun di sini juga ada yang menyebutkan untuk P-Network itu dibentuk dengan harga konsensus ya, atau kesepakatan daripada komunitas secara global. Kemudian untuk konsensus di sini beberapa waktu yang lalu juga saya sempat membahas. Untuk konsensus P-Network di situ berkaitan dengan Stellar ya rekan-rekan. Jadi ada Stellar ORG. Nah, stellar.org ya, yang mana di situ semacam platform seperti blockchain yang sudah diakui dunia ya. Nah, mungkin P-Network juga menggunakan Stellar ya rekan-rekan.
Nah, apapun itu, yang penting kita sebagai pionir ya, pionir yang awam, tentunya pionir yang sedikit memiliki keterbatasan dalam hal teknologi ya, pengetahuan tentang blockchain dan lain-lain. Yang penting kita hanya mining dan mining saja rekan-rekan, dan diikuti saja proses-prosesnya dengan benar sesuai dengan arahan daripada core team ya. Yang penting ketika sudah dilengkapi daftar checklist mainnet dan juga verifikasi Facebook, telepon, email, kemudian sudah ke KYC ya, maka kita akan aman rekan-rekan. Kita tinggal menunggu open mainnet saja ya. Biarkan para pionir-pionir yang lebih cerdas, atau perintis-perintis, atau komunitas-komunitas, ataupun para vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam jaringan P-Network itu ya. Nah, itu yang akan bekerja ya rekan-rekan, yang akan membentuk nilai daripada P-Network itu sendiri. Karena di sini sesuai dengan visi misi daripada P-Network itu bisa menjadikan orang biasa menjadi orang yang sangat kaya ya, berkat koin P-Network itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga pernah saya singgung mengenai sosok daripada Robert Kiyosaki, seorang pengusaha yang terkenal di berbagai negara ya, berkat ilmu-ilmu kewirausahaannya ya rekan-rekan, dan mengatakan beliau baru-baru ini ya mengatakan bahwa cryptocurrency itu bisa merubah orang miskin menjadi orang yang sangat kaya ya, kalau kita bisa, atau kalau kita bisa memiliki aset di dalam cryptocurrency itu sendiri tentunya rekan-rekan. Nah, karena di sini era sudah bergeser ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya ya. Di sini rupanya juga ada informasi yang top markotop lagi rekan-rekan, berkaitan dari negara Cina lagi ya, lagi-lagi dari negara Cina. Di sini disebutkan perintis dari Cina mencoba menciptakan lebih banyak komunitas dalam bentuk pusat pengalaman produk dan juga klub perintis yang merupakan model yang baik. Video ini menunjukkan pendirian New Energy Vehicle Experience Center dan Pioneer Club ya. Nah, di sini juga ada semacam video yang memperlihatkan seorang wanita ya rekan-rekan, semacam seorang wanita yang mana di sini sebagai hostnya ya, dan juga ada dua buah mobil mewah berwarna hitam ya, dan juga ada banyak sekali pionir-pionir yang menggunakan kaos atau pakaian bersimbol P-Network ya, dan di sini juga ada logo P-Networknya rekan-rekan. Nah, artinya di sini P-Network memang disambut sangat luar biasa sekali ya di negara Cina ini terutama rekan-rekan. Nah, Cina sangat menghormati atau menghargai proyek daripada Dr. Nicholas Vokalis ini ya. Nah, mungkin kita tinggal menunggu saja kabar yang terbaik atau kabar open mainnet secara resmi ya rekan-rekan. Nah, saran dari saya selalu klik tombol petirnya ya. Dan untuk para lovers maupun para haters ya, nah ini silahkan rekan-rekan bisa berkomentar dalam kolom komentar ya. Karena di sini saya juga sangat meyakini ya, untuk para haters atau lovers ya, nah itu pasti juga ikutan mining ya, sambil tertawa-tawa atau sambil nyinyir mereka juga ikutan mining, dan itu tidak menjadi suatu masalah. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya yang sangat jos gandos top markotop tentang perkembangan P-Network terutama dari negara Cina ya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi dan inspirasi ya, dan jangan lupa untuk rekan-rekan selalu klik tombol petirnya dan selalu klik tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik seputar perkembangan P-Network lagi. Terima kasih.